Oke, sahabat bola.com, kembali lagi bersama saya Yusmai Sawitri di program Bola Break. Kali ini kita akan bersama dua narasumber yang istimewa. Ini jauh dari ada di Bali, ada pemilik owner dari Liga Tenis ya. Ini ada Pak Dimitri Serbakov dan Ibu Nyoman Ayunanda. Halo, Iya. Halo Bu Ayu dan Pak Dima ya manggilnya. Halo Pak Dima. Ya. Halo. Selamat malam. Iya, ini lagi di Balinya di daerah mana ini Pak? Boleh tahu kaum apa? Boleh kami tahu? Eh, Kita kamu tinggal di Prerenan sih, dekat Iya. Canggu. Oh, Gitu. Canggu. Ini kita mungkin Pak sahabat bola.com belum pada tahu seperti apa sih ini Liga Tenis ini dan kenapa? Pertanyaan pertama sih kenapa tenis gitu? Mungkin Bu Ayu dan Pak Dima bisa menerangkan kenapa dipilih tenis gitu di antara mungkin kan kalau di Indonesia kita akan masyarakat Indonesia lebih akrab ya dengan badminton gitu. Nah, ini kenapa milih tenis gitu untuk ini? Why tennis? Yeah, I understand the question. So I reply in English, and you can translate quickly. Yeah. So Iya, iya. it was back in 2000. Actually, for the first time in my life, I touched the tennis racket. I started to play tennis in 2016, and it's pretty late. And then after that, after a couple of months, when I started to play tennis, actually, I also encouraged you to play tennis, and then it was. Yeah, it was just You were in love. it was yeah, jatuh cinta Jatuh cinta. Cinta. kayak Yeah. sama dengan tenis ya. And then after that, it was when I started to play, and very simple. After a couple of months, when I started to play, I see like I want to play matches, bertanding. Mau main yang pakai skor atau seperti itu. Jadi kita Oh, mulai iya. aplikasi, bukan aplikasi itu, website www.liga.tennis. Itu kita mulai dari sana. Ya, jadi suami saya bikin website. Itu tahun Tahun itu berita yang apa interesting, Iya. tertarik ya. Itu kita mulai Liga Tenis aplikasi kita mulai pada tanggal 14 Februari tahun 2017. Pada hari saya Ini waktu itu saya lagi mau melahirkan. Lagi So, dari rumah sakit. Kita ada album, ada semua gambar, ada semua proof. Kita mulai Liga Tenis dari rumah sakit, dari delivery room. So jadi website Liga Tenis, website Liga Tenis. Itu pertama kali launch. Saya ada foto sama program saya. Saya bilang itu pertama kali saya kerja dari rumah sakit, dan hari sama anak kita lahir juga, namanya Justin Valentine. So jadi itu Saint Valentine Day. Oh iya. 14 Februari. So itu ada dua proyek yang penting untuk kita. Proyek anak. Proyek anak dan proyek anak kedua ya. Itu email ke programmer dari rumah sakit. So 14 Februari. So jadi kita mulai Liga Tenis aplikasi atau website, dan itu kita beberapa bulan kemudian kita lihat ada mungkin 2.000 atau beberapa ribu orang ikut join. So jadi bisa lewat aplikasi bisa cari teman, main tenis, cari lokasi tempat tenis. Di Bali lumayan banyak lapangan. Dan akhir tahun 2017 kita bikin pertama turnamen di Fins Club. Sewa lapangan. Jadi berdasarkan website yang ada itu kan ketemu banyak orang tuh di website. Iya. Komunitas. Jadi ternyata komunitasnya ada nih gitu. Jadi setelah kumpul-kumpul akhirnya bikinlah ini kayak turnamen kecil gitu di klub di dekat sini. Jadi kita sudah lihat mungkin ada yang mungkin pemirsa kita sahabat bola.com agak bingung nih sebentar. Kalau Liga Tenis itu seperti apa sih kalau untuk menerangkan ini aplikasi apa tadi apa gitu definisi dari Liga Tenis itu nanti bentuknya seperti apa dan seperti apa gitu. Mungkin Pak Dima dan Bu Ayu bisa menerangkan dulu. Jadi seperti apa kenapa harus bikin ini gitu. Kenapa harus bikin Liga Tenis ini? Karena itu
tahun 2017 kita sudah lihat ada komunitas, ada orang, tapi kita cari yang harus yang apa berkumpul-kumpul yang tempat untuk main semua. So, jadi Liga Tenis itu pertama itu mulai dari aplikasi interaktif aplikasi. So, jadi kita bisa cari teman, semua teman dari mulai Liga Tenis lewat tenis. Dan kedua dan tempat tenis tenis Iya, club. jadi kan komunitasnya ada nih, udah ada komunitasnya, tapi tempat buat nongkrong lah bilang itu nggak ada gitu. Jadi liga kota balik lagi pertanyaannya liga tenis itu apa? Yang pertama itu app, awalnya app, eh, apa namanya komunitas online yang ketemunya lewat online di website. Terus udah ketemu langsung nih main tenis, akhirnya tapi kan masih mencar-mencar tuh kemana-mana. Jadi kalau main di tempat kayak di hotel, kan lapangannya cuma satu. Jadi setelah main tuh nggak ada tempat buat komunitas ini buat saling bertukar cerita tentang tenis gitu. Nah, akhirnya terus bikinlah Liga Tenis Facility. Yang pertama di Umalas. Di Umalas tuh So, di Bali. berarti sekarang Liga Tenis itu ada aplikasi, ada yang seperti Facebook untuk pemain tenis di amatir tenis di Indonesia dan Jadi awalnya bisa ketemu online, terus nanti ketemu offline gitu. Tapi aplikasi ya itu terbuka untuk semua venue ya. Iya. Kalau saya baca kan ini apa namanya mimpinya itu kan ini akan bisa di banyak kota di Indonesia kemudian sampai ke luar negeri juga ya kalau saya baca di apa namanya di profilnya ini. Seperti apa sih akan dibawa kemana dan kapan pengembangannya seperti apa nanti ke depan untuk Liga Tenis ini? Dan sudah sampai kalau sekarang sekitar ada 6 klub ya kalau nggak salah ya. Ya, sekarang 6 klub. Dan perkembangannya sejauh ini seperti apa dan nanti rencana ke depan akan seperti apa? Oke, berarti sekarang kayak gimana situasinya, terus nanti ke depannya rencananya apa? Oke. Itu pertanyaan itu kenapa 77 klub? Kenapa? Karena saya mau yang apa? Target harus yang apa? Jelas. Itu apa? Kalau thousands of clubs can be 20, can be 30 atau 90. Jadi perlu angka yang nyata gitu. Oke. Tapi penting itu kalau 77 klub seluruh dunia, tapi pasti mulai dan target kita fokus seluruh sekarang di Indonesia. Dan itu minggu hari Selasa kita ke Malang, di Java, Timur, dan Manado juga ada yang klub kemungkinan ya. So, jadi 77 klub, tapi kapasitas occupancy, booking occupancy harus 70%. Jadi maksudnya kita buka nggak cuma sekedar buka aja, tapi juga harus sukses gitu. Jadi nggak sembarangan asal buka gitu nggak. Jadi Okay, so in English, yes, we see a great potentiality in Indonesia since since beginning when we were like maybe. And then so in my head I think like around 25 clubs can be in Indonesia and the rest can be, then we expand to Southeast Asia. Then maybe some clubs will be kemana-mana, like maybe one club. I want one club in my hometown in Ukraine, for example. Ukraine, okay. What is Finnish, to contribute to. Then maybe one club will be. So now we talk also with the investors and the partners. Kathmandu, Nepal. Nepal. And Satoyan, Copenhagen, Denmark. So itu yang nanti kita tapi target and focus untuk Indonesia. Kita dari Indonesia. Saya hampir orang Indonesia juga. Anak saya Indonesia. Liga Tenis mulai lahir di Indonesia. Pertama klub di Indonesia, so fokus di sini. Potensial tinggi sekali di sini. Kalau pemilihan kotanya seperti apa sih? Kan ini ada tadi kota Indonesia, di Indonesia dulu ya. Di Indonesia itu pemilihan kotanya ada kriterianya nggak? Tadi kan katanya kalau mendirikan harus sukses, nggak mau nih kalau cuma asal ada. Oh iya. Kenapa gitu ya? Ada nggak sih kriteria kotanya yang dipilih? Kan di Bali udah ada tuh. Nanti mengembangkan tadi katanya Malang, terus atau Manado. Itu pemilihan kotanya seperti apa? How we choose the city? Pertama, di kriteria pertama itu lokasi. So di mungkin city. I know. If in the middle of Malang, kalau lokasi benar di Malang, pasti ada itu ada beberapa ratusan ribu
orang tinggal di sana ya, komunitas Iya. mungkin metropolitan area mungkin 1 juta. Ya. So pasti ada komunitas, ada yang klien, kita tidak terlalu murah, Liga Tenis lumayan mahal kalau Iya, iya, sewa kalau tenis. lapangan. So jadi tapi ada pilihan ya, grup lesson seperti ini. Sorry. Jadi kita kalau dapat lokasi yang benar, kita ke sana untuk land survey, cek lokasi, dan kita buka di sana. So, yeah. Tapi kalau misalnya tadi kan ditanyanya itu kotanya mesti kayak gimana? Sebenarnya sih nggak ada kriteria khusus kotanya, cara memilih kriteria kota yang akan kita ini nggak ada. Jadi yang penting kota, maksudnya ada penduduknya cukup banyak dan ada komunitas tenisnya ada, itu yang pasti. Kan kalau misalnya di sana nggak ada komunitas tenis atau racket sport, kita nggak cuma ngomongin tenis ya, tapi racket sport. Dan juga ada partner-partner kita, bisa teman kenalan yang ada yang dari Malang, kebetulan ini bikin di Malang, jadi kita consider Malang gitu. Tapi penting sekali karena itu racket sport, bukan tenis saja. Iya, bukan tenis Sekarang saja. ada yang padel ya. Sekarang mulai menggeliat di ibu kota di Bandung. Iya. Kita spesialis di racket sport. Racket sport. Jadi misalnya kalau kita mau buka liga tenis di Kupang, misalnya Kupang. So jadi di Kupang saya sudah cek, kita sudah ada yang service, kita cek itu ada beberapa lapangan tenis di sana saja, beberapa. So jadi mungkin tidak ada banyak orang yang main tenis. So jadi kalau kita masuk ke Kupang, kita pikir lebih baik buka paddle atau mungkin pickleball. Karena tenis susah, tenis harus yang banyak jam latihan, mahal. Komitmen ya. Tapi kalau Jakarta, kalau kita dapat lokasi yang benar di Jakarta, cocok. Kita target mungkin racket club campur tenis sama paddle. Dan mungkin yang misalnya 3 tenis, 3 lapangan padel. Karena banyak orang yang bisa main tenis di Jakarta. Di Kupang. Tapi ada rencana belum di Jakarta? Kalau rencana, ya ada rencana, tapi realisasinya itu beberapa kali sudah kita diskusi sama investor tapi masih cari lokasi yang benar di sana. Masih diproses, tapi ada rencana pasti. Kalau lihat sendiri seperti apa sih sebenarnya animo masyarakat Indonesia terhadap tenis ya, ini terutama tenis ya, karena kan sebenarnya tenis ini olahraga yang bukan belum dimainkan oleh semua kalangan masyarakat kan, masih di kalangan masyarakat tertentu juga. Kalau nonton tenis itu kan tantangannya bagi orang Indonesia, tenis itu harus diem, nggak boleh tepuk tangan, baru tepuk tangan setelah mati dan sebagainya. Itu kalau tantangannya mengembangkan liga tenis ini di Indonesia seperti apa sih, Pak Dima? Dan tantangan the challenge mengembangkan tenis di Indonesia. Fasilitas. Oke. Ya. Kurang. Fasilitasnya kurang banyak dan kurang bagus. Jadi kalau kurang bagus itu yang misalnya kurang terawat. Ada lapangan tenis, lapangan fasilitas tuh ada, cuman kualitasnya nggak bagus, kayak crack, misalnya lapangannya retak-retak. Jadi tantangannya untuk ke tenis ini ya bikin fasilitas yang bagus, terus bikin program yang bagus, itu sih tantangannya. Tapi kan untuk berkembang atau peluang untuk tenis ini berkembang lebih besar daripada sekarang kan, beberapa waktu ini kan sering ada kadang turnamen tenis yang selebritis itu ya, yang digagas oleh selebritis, kemudian padel juga udah mulai berkembang gitu. Apakah masa depan untuk olahraga raket tenis padel itu seperti apa sih di Indonesia kalau menurut Pak Dima dan Bu Ayu? Prospeknya menurut kita bagus ya, ada gitu, potensinya ada. Itu kita kalau buka liga tenis di Canggu, kalau pertama kita karena itu yang untuk kalau orang Indonesia tanya, Bapak bisnis apa? Tenis center. Itu lapangan tenis. Masih pikir lapangan tenis. Lapangan tok gitu. Tapi kita sudah proof bukti itu sukses financially juga. Jadi kalau di masa lalu di tahun 2017
itu kita juga belum tahu kalau sukses financially untung atau Ya, rugi, menguntungkan. tapi sekarang itu sudah proof itu semua sukses dan itu 3 tahun tergantung apa fasilitas, tapi dari 2 tahun ke 5 tahun sudah bisa dapat return of investment. Udah balik modal. So jadi sekarang tapi kalau lapangan tenis, kalau sebuah lapangan tidak tertarik, pasti Ya. rugi. Kalau Tapi cuma mengandalkan dari nyawain doang itu nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana. tapi kalau Ibu Yusmai datang ke main dan sewa raket, Ya, beli beli baju, raket, beli Oh iya, baju, iya, iya. dana pilih pelatih bayar pelatih, bayar pelatih yang pelatih, bagus. Oke, oke. itu sudah 1 jam mungkin 1 1 juta. juta. Oh iya. 1 jam. So, jadi kita itu yang sekarang yang kalau fokus kita like value added, Ya, jadi value added. yang bukan. Jadi intinya tidak mengandalkan dari sewa lapangan aja. Ini Dan nanti sekarang di kota lain buka apakah akan sendiri atau bisa partnership sih nanti rencananya untuk di kota-kota lain? Kalau kita partnership, ya selalu partnership. The plan for opening itu another cities, of course partnership. Iya, kita ada yang investment program yang tertarik untuk semua type of investors ya. Corporate Indonesia private investors, orang asing juga. So kita yang ada yang attractive, appealing di partnership program kalau yang gaps. Iya. Intinya sih kita kalau mau buka di tempat lain, kita selalu pengennya ada partner. Kalau misalnya kita buka sendiri, Oke. di semua itu ya agak susah ya. Oke. Ini aku pengen ngobrol yang agak ringan-ringan nih. Tadi kan aku lihat di Instagramnya Pak Dima dan Mbak Ayu kan, Bu Ayu itu ada foto bareng Novak Djokovic yang di belakang itu ya di foto di belakang itu. Kemudian ada Andy Murray. Terus kayaknya pernah Choi Siwon kayaknya pernah main di tempatnya. Oh sih. Ya kan, aku lihat di Ya, Instagramnya. ya. Cerita nggak sih tentang ini apa namanya sosok-sosok seperti interaksi dengan kayak Novak Djokovic, Sinole atau apa namanya Andy Murray atau siapa mungkin dengan Choi Siwon. Seperti apa sih cerita-ceritanya? Oh, is there any story, special story? Oke, yang mana dulu nih? Terserah. Yang paling menarik yang mana? Yang paling menarik. Oke, saya sama Ayu kita sering ke itu ada apa networking koneksi sama di tenis dunia. Dan kita kadang-kadang itu misalnya kita ke Qatar, segera Qatar bulan Australia Open kayaknya pernah juga ya Australia Open. Ya, kita beberapa kali. Iya, itu yang biasanya kita ada akses ke fasilitas interaksi sama pemain tenis, kita yang coba kita panggil datang ke Bali, latihan di Bali. Itu juga bukan liga tenis saja, itu yang juga lapangan tenis beberapa court yang baru di Nusa Dua. Bagus. So, jadi untuk cerita untuk Djokovic, funny. Kita bukan buka liga tenis tahun 17 Mei 17 dan Mei itu 2017 dan ada beberapa bulan kemudian Djokovic di Bali. Itu semua WhatsApp ke saya, Djokovic di Bali. Dan itu sama saya kerja Marin Komatosevic yang pemain dunia nomor 40 kemarin, lumayan famous juga dari Australia. Dan dia Marin gimana kita mungkin tanya pelatih Djokovic, Goran Ivanišević itu juga yang menang Wimbledon, bisa mungkin datang. Dia WhatsApp Ivanišević, Djokovic tidak mau karena dari datang ke Bali mau ubud, mau apa yoga terus. Bukan mau main tenis ya. Tapi orang komunitas WhatsApp saya dan saya tidur dan tengah malam bangun dan itu Djokovic mungkin 10 kilometer dari sini. Kita harus dapat Djokovic. Jadi nggak bisa tidur ya. Tidak bisa tidur. Jadi saya dapat Djokovic.
panggil Djokovic datang ke sana dan mau yang lihat fasilitas Ya intinya dan terkoneksi lah gitu dari koneksi. lewat koneksi, lewat pertemanan gitu akhirnya Tapi datang. Novak orang baik hati, uh, tanya dia tanya ada raket tenis raket dan kita punya tenis raket sama Persis model ya. sama brand sama Djokovic main di sana. So, jadi dia mau main sama anak, Sama anak-anak. inisiatif dari dia. Orangnya humble banget, Oh, humble banget ya. ya baik hati, rajin menabung ya nggak tahu, rajin menabung dan tidak sombong. Karena sebelum saya ketemu, sebenarnya saya dukung Federer atau Saya Nadal. penggemar Djokovic kalau saya. Oke. Ya, saya takut kalau dia tanya itu kita masuk ke Liga Tenis itu ada TV display Wimbledon Final Federer Djokovic. Saya Yang takut 5 jam itu, yang 5 jam. ya, ya. saya pikir kalau dia tanya siapa yang Dimitri dukung Roger atau saya sudah mau yang apa yang benar-benar Roger. Saya selalu dukung Roger tadi. Tapi setelah ketemu sama Novak, akhirnya ya lebih inilah. Oke, sekarang lebih pro Novak. Ya, pertama kali kalau kita ketemu Novak itu 70% kita diskusi tentang Justin, tentang anak kita. Waktu on the way kan suami saya jemput di Ubud kan, jadi di mobil itu Macet 3 jam. padahal udah sewa polisi itu sebelah ada kayak acara atau apa gitu pas lagi macet. Jadi dia nyampainya agak telat waktu itu terus tapi selama di mobil ngobrol-ngobrol kata suami saya oh dia tuh sangat sangat misalnya nanyain dia nanyain suami saya gitu berkeluarga atau apa jadi lebih kayak Djokovic yang main interview suami saya. Tapi saya mau ada banyak pertanyaan itu gimana Federer gimana saya tanya itu. Jadi orangnya sangat humble dan apa ya, ya karisma ya, punya karisma juga, karismatik. Istrinya juga ini apa eh, baik banget, humble juga kayak couple, Couple ya goal. inilah, ya couple goal. Dan itu juga tertarik karena Djokovic sudah serius rencana pindah ke Bali. Itu mereka sudah pikir untuk tinggal di Ubud Ya, mereka senang banget di Bali. untuk anak sama istri. Mungkin nanti kalau mereka udah pensiun kali, kalau Jokowi sudah pensiun ya. Tapi itu yang sebelum pandemi. Ya, mau relokasi ke Bali, tapi pandemi dan itu tahun berapa ya? Oh, 2019. Oh, 2000 banget. Iya, 2019. Ya, dan Djokovic sudah take a stand, tidak mau vaksinasi dan itu tidak bisa datang ke Indonesia. Tapi ya, mungkin kita tunggu tahun ini. Datang lagi. Nanti kabar-kabar kalau Djokovic main ke sana ya, Pak. Saya nyusul. Interview sama Djokovic ya. Mungkin. Pertanyaan terakhir, dalam waktu dekat ini seperti apa pengembangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Terus nanti harapannya nanti kira-kira impian besar Liga Tenis itu akan tercapai berapa tahun lagi gitu? 77 itu tadi. Oh, so the plan plan dalam waktu dekat ini apa aja? Near future. Iya. Yang the near future ya. Kita sudah itu baru saya bikin post di Instagram itu 6 klub sudah ada dan 5 klub sudah konfirmasi. Kita sudah di dalam konstruksi di proyek 5 klub. Jadi dan beberapa klub yang masih diskusi. So, saya pikir kita tahun depan kita buka saya berharap buka 7 sampai 10 klub baru. So, jadi kita mungkin Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Kita fokus di Indonesia karena itu bisnis itu kita fokus di Indonesia itu. Mungkin masing bertanya apa sih yang bisa lakukan di klub itu selain ketemu online gitu, berarti kan bisa mendapatkan latihan dengan pelatih yang bagus, kemudian apalagi mungkin yang lengkapnya ini paket lengkapnya kalau kita ke ini klubnya ini.
Oh, jadi kalau misalnya datang ke Hmm. liga tenis, apa nih yang bisa the Hmm. expectation what we get when some client enter the liga tenis? Friendly staff, always positive, Ya, clean ya, clean facility, facility. and professional coach service. Mhm. Because semua bisa membangun klub, tapi bukan semua bisa yang manage klub. Berani ya. Jadi kalau bikin bisnis atau bangun bisnis ya bikinnya gampang, ya bikin aja gitu. Tapi pas udah runninginnya untuk menjalankan bisnisnya biar sukses itu tuh that's a different another story. Ya, tapi intinya kalau um, datang ke Liga Tenis itu high standar, maksudnya fasilitasnya semua bersih dan ya semuanya high. Kita berusaha untuk Dan harus standarnya. rasa rasa The ambience sama. atmosfernya kurang lebih sama. Seperti ibu besok pergi ke Starbucks, so jadi Starbucks di Jakarta atau Starbucks di Paris, Kurang lebih sama lah. kurang gitu. kurang lebih sama. Maksudnya servisnya semuanya, SOP-nya. Gitu. Itu yang challenge untuk yang biar sama. Kalau kita bikin yang rantai klub yang network. Ini kan kita rencananya ya kayak Starbucks chain business chain gitu. Jadi klubnya nggak cuman ada di ya exactly gimana sih Starbucks ya. Jadi liga tenis ada liga tenis di Bali, di Jakarta kurang lebih sama ini. Ada standarnya ya Ya, khususnya. standarnya. Ya. Terima kasih sekali Pak Dima dan Bu Ayu atas ngobrol-ngobrolnya. Jangan lupa nanti kalau Novak Djokovic main ke Bali saya dikabarin. Bola.com ya. Iya, nanti dikabarin. Bener, nanti kita main ke sana. Kami main ke sana. Kalau si Won Choi gimana si Won Choi? Boleh banget. I promise saya panggil ibu datang ke Iya, saya nonton si Won Choi konser. Saya jujur aja tuh nggak ngikutin Korea, saya nggak nonton Korean drama. Pas saya datang, pas si Won datang, itu terus oh siapa ya, coba cek gitu. Habis itu terus saya posting di Instagram, teman-teman saya pada DM itu Instagram saya gitu. Wow. Saya tanya itu siapa itu Won Choi itu? Saya tidak tahu itu yang seperti Brad Pitt tapi dari Korea. Hanya ibu-ibu Indonesia zaman pada masanya, semua ibu-ibu di Indonesia pasti tahu si Won Choi. Saya waktu itu nggak tahu sampai 2 hari sebelum dia datang ke Bali baru saya pelajari di internet si Won Choi. Saya tahu Tapi kalau itu dikabarin juga. ya, saya taunya si Dul anak sekolah bukan si Won. Ya udah, terima kasih buat obrolannya Bu Ayu dan Pak Dima. Semoga bisnisnya sukses dan pokoknya kabar-kabar ada siapapun bintang tenis yang datang ke Bali. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih.